wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan hasil wawancara ini dengan lancar, alhamdulillah. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak Sukmahdi MPD. Perkenalkan, nama saya Minatun Hanifah dan teman saya Fajrul Farhan Hadid. Kami dari kelompok 5, mahasiswa Institut Studi Islam Fahmina, akan mewawancarai seorang narasumber yang berprofesi sebagai supir. Tema wawancara kali ini yaitu mengenai pendidikan. Langsung ke videonya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mewawancarai seorang supir mengenai seputar pendidikan. Alhamdulillah di sini kita sudah bertemu dengan narasumber kita yang mana beliau sebagai supir dan juga pendidik di suatu lembaga. Beliau bernama Ahmad Maftuh. Kurang lebihnya nanti kita lebih tanya lebih lanjut mengenai pendidikan apa, harapan-harapan kepada pendidikan yang ada di Indonesia dan juga yang lain-lain. Oke, langsung saja kita mulai wawancara kali ini. Langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Fajrul Farhan Hadid, mahasiswa di Institut Studi Islam Fahmina, Cirebon, semester 5 jurusan PAI. Oke, siap. Ada pepatah Pak, tak kenal maka tak sayang. Oh gitu, silakan. Alangkah baiknya saya lebih mengenal Bapak dan juga Bapak juga mengenal saya. Kalau boleh tahu nama Bapak lengkapnya itu siapa ya Pak? Perkenalkan, nama saya Ahmad Maftuh ya. Saya ini asalnya dari Subang, Kak Fajrul ya kan. Kemudian saya menetap di Pondok Pesantren Kemekar itu sudah kurang lebih 9-10 tahun. Nah, maka dari itu saya itu diberikan mandat oleh yayasan ataupun juga salah satu yayasan di Pondok Pesantren Kemekar, yakni diperintahkan supaya mengajar seperti itu. Kalau boleh tahu, selain mengajar Bapak juga kata-katanya itu disuruh menjadi supir ya Pak? Ya, itu dikatakan disuruh ataupun tidak disuruh. Jadi seperti ini, itu merupakan tanggungan dari saya karena tempo dulu itu di tahun 2017 saya kan awal mula menyupir itu kan tahun 2017 ya. Nah di situ saya itu masih belum ada kewajiban, tapi diwajibkan sekali untuk menjadi supir. Karena gimana? Karena pada saat tahun 2017 di pondok sini itu tidak ada supir, kekurangan supir. Jadi diharuskan saya itu bisa menyetir mobil. Oh iya Pak. Terima kasih pengetahuan mengenai diri Bapak sendiri. Siap. Kita alhamdulillah sudah mengerti lumayan banyak tentang Bapak. Langsung saja Pak, kita masuk ke pembahasan kita kali ini mengenai seputar pendidikan. Oke, siap. Kalau menurut Bapak sendiri, arti sebuah pendidikan itu seperti apa Pak? Pendidikan, kita lebih kenal pendidikan itu antara pendidik dengan yang dididik. Berarti kan antara guru dengan murid ataupun antara ustadz dengan santri ataupun juga kiai dengan santri. Dalam artian pendidikan itu merupakan usaha untuk dimana si guru ini membagikan apapun dalam artian pengetahuan, keterampilan kepada generasi yang lain. Dalam artian seperti dosen Bapak sendiri, dosen Kang Fajrul sendiri kepada Kang Fajrul sendiri, nantinya Kang Fajrulnya kepada anak buahnya seperti itu. Menurut saya pendidikan menurut saya ya sendiri ya, yang saya tangkap dari berbagai pendidikan di dunia ya ataupun juga di Indonesia, yakni pendidikan itu pengetahuan ataupun keterampilan, yakni memancing seseorang untuk dimana loh letaknya, dimana loh kreativitas yang sesungguhnya antara banyak mata pelajaran, banyak pengetahuan, banyak keterampilan yang ditawarkan
oleh Kemendikbud, yang ditawarkan oleh semuanya dalam artian Kemendikbud, Kemenag dan lain sebagainya ataupun Diknas juga. Nanti ketika salah satu orangnya, siswanya itu merangsang, ya kan? Nah, intinya merangsang saja, merangsang apa yang dipilih oleh si anak. Jadi maka dari itu seperti ini. Ketika ujian itu kan otomatis ada beberapa mata. Kayak contohnya saja 4 ya, bahasa Indonesia, matematika, IPA ataupun juga bahasa Inggris. Jadi di 4 mata pelajaran ini semuanya dipancing siswa itu mana yang lebih baik. Nah, nanti kan kita arahkan ketika ada siswa mata pelajaran satu saja kemudian dia itu nilainya tinggi, berarti kita harus arahkan ke mata pelajaran itu saja. Nah, seperti itu. Iya, tadi kan Bapak juga berbicara mengenai pendidikan. Bapak terjun ke pendidikan kurang lebihnya sudah 6 tahun. Ya, sudah 6 tahun. Sudah melihat seluk-beluk pendidikan yang ada di Indonesia melalui lembaga Bapak sendiri. Nah, kalau menurut Bapak pendidikan di Indonesia saat ini itu seperti apa, Pak? Pendidikan di Indonesia saat ini itu lumayan cukup baik ya. Karena apa? Otomatis dari atasan ataupun dari pemerintah sendiri kan sudah studi banding luar negeri, Kemendikbud yang saat itu kan menterinya dan Nadiem Makarim. Kemudian studi banding di luar negeri dari setiap negara-negara mana loh yang terbaik, ya kan? Pasti intinya aturan ataupun kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan di Indonesia pasti yang terbaik. Tapi yang terbaik itu juga melihat dulu dari segi apa dulu, kebudayaan Indonesia bagaimana dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu apa? Dari kemarin saja saya itu kan setelah rapat kabupaten, kemudian dari 179 negara itu Indonesia masuknya ke dalam peringkat keempat dari belakang. Berarti kira-kira kan 176 negara ya peringkatnya. Nah, itu berarti kan masih kurang sekali itu. Nah, contohnya maksudnya apa gini? Di dunia sendiri yang terbaik adalah Finlandia, Belgia, kemudian Australia. Nah, mungkin Menteri Nadiem Makarim juga sudah studi banding ke negara-negara ini yang benar-benar negaranya maju dalam segi pendidikan. Seperti itu. Oh iya. Berarti perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia itu dari dulu sekarang itu ada perkembangan sedikit ya? Ada perkembangan sedikit. Dari zaman dulu itu kan pasti menggunakan kapur tulis lah, sekarang sudah bisa menggunakan proyektor ya, seperti itu ya. Itu bisa dikatakan juga modern sekali itu ya. Oh iya, terima kasih Pak. Dan ngomong-ngomong tentang pendidikan, banyak orang-orang yang menjadi sarjana atau memiliki pendidikan hanya untuk mengejar yang namanya ijazah. Ya. Ijazah digunakan sebagai alat untuk mencari pekerjaan. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai pendidikan yang hanya sebagai alat dalam mencari lapangan pekerjaan itu sendiri? Itu seperti apa, Pak? Jadi gini, kalau semisal pendidikan boleh juga ya, tapi lebih bagusnya seperti itu. Ketika seseorang itu mengejar ijazah hanya sekedar untuk mencari lapangan pekerjaan, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Di samping dia itu memiliki ijazah, dia juga harus memiliki pengalaman. Ketika di masing-masing contoh semisal hanya sampai SMA saja ataupun sampai SMP saja. Tapi apa? Kita lihat dulu pengalamannya bagaimana. Ataupun ketika dia sekolah di SMP ataupun di SMA-nya banyak pengalamannya tidak, menjadi apa. Dan ketika dia itu sudah aktif di sekolahnya, kemudian langsung terjun, meskipun dia SMA ya, langsung terjun, kemudian dalam artian melamar lapangan pekerjaan, ya kan, ilmunya banyak, bisa juga. Tapi yang salah adalah yang dia detailnya tinggi dalam artian sudah lulus S1 ataupun S2 tetapi pengalamannya tidak ada, itu sama saja. Jadi harus seimbang antara itu. Yang paling baik adalah dia yang mendapat ijazah kemudian banyak pengalaman. Nah, itu. Oh iya. Berarti tidak apa-apa ketika pendidikan itu sebagai alat untuk mencari lapangan pekerjaan. Ya, makanya kan ada paket C, paket B, seperti itu kan. Yang penting si seseorang tersebut memiliki keahlian maupun pengalamannya, Pak ya? Ya, itu yang paling utama. Iya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Pak ya. Ya. Nah, kalau ada yang bertanya pada saya seperti ini Pak, apakah seseorang akan naik harkat maupun martabatnya dengan menempuh suatu pendidikan ataupun ada cara lain untuk mencapai harkat maupun martabat yang tinggi tersebut Pak? Ya, untuk masalah kayak pendidikan ataupun juga hanya untuk mengedepankan harkat martabat sendiri ataupun keluarga ya, cuma sendiri saja dulu lah ya, supaya dalam artian sendiri itu bisa berdaya kalah dalam segi keuangan dan lain sebagainya. Nah, menurut saya gini, kalau semisal harkat martabat itu ya, ijazah tujuannya harkat dan martabat itu sah-sah saja, karena apa, semua orang bekerja itu hanya intinya hanya menjunjung atau mengangkat harkat martabat sendiri. Oh iya. Nah, karena gitu, semuanya tidak ada pekerjaan yang tidak tujuannya mengangkat harkat dan martabat. Supaya apa? Supaya orang-orang itu hanya tidak memandang jelek terhadap kita. Supaya orang-orang itu tidak menganggap sepele kepada kita. Jadi perbanyaklah, menurut saya ya, perbanyaklah bekerja dengan cara apapun yang penting itu halal dalam artian, ya kan, apalagi orang-orang yang berpengalaman dan terampil, ya kan, seperti Kang Fajrul sendiri kan sama seperti itu juga ya kan. Karena monok itu memperkaya diri kan Kang Fajrul ya, seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Lanjut ke persoalan terakhir ya Pak, pertanyaan Maka terakhir. silakan. Kalau menurut Bapak sendiri, harapan Bapak terkait pendidikan yang ada di dunia maupun di Indonesia sendiri itu kedepannya seperti apa Pak? Menurut Bapak harapannya? Ya intinya gini ya, pernah saya searching di YouTube ataupun di Google ya, dalam artian tentang masalah kayak pendidikan di Indonesia dulu ya, yang mengerucut ya. Di negara kita itu pendidikan itu lumayan cukup bagus sekali, karena dalam artian pendidikan di Indonesia itu ada bagusnya ada tidaknya, ada kelemahannya ada kelebihannya juga. Dalam artian kelebihannya itu lambat tahun, dalam artian pendidikan itu di Indonesia menambah, ya kan, dalam artian meningkatkan dalam artian meningkatkan psikomotorik daripada siswa-siswanya sendiri, ya kan. Kemudian teori-teorinya banyak sekali, ya kan, dari buku ini dan lain sebagainya. Kemudian ada UN juga, itu kan merupakan aturan ataupun kebijakan dari pemerintah. Tapi kelemahannya ada, yang tadi saya utarakan, bahwasanya Indonesia masih banyak teori, bukan prakteknya. Karena apa? Yang kita lihat, yang kita nilai bukan dari kebanyakan teori, tapi kebanyakan prakteknya. Harusnya seperti itu. Yang kita nilai itu hanya prakteknya saja. Ya, terima kasih Pak atas wawancaranya. Ya, sama-sama Kang Fajrul. Mohon maaf mengganggu kegiatan Bapak. Iya, tidak apa-apa, sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Kang Fajrul. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wawancara kita hari ini telah selesai bersama narasumber kita Bapak Ahmad Maftu. Beliau sebagai supir dan juga pendidik di suatu lembaga yang ada di Pondok Pesantren Gempek. Mungkin sampai sini saja ya video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan juga share biar channel ini semakin berkembang lebih besar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil wawancara yang kami buat. Ucap terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran serta kemudahan. Kami dari anggota kelompok memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan serta kekurangan dari wawancara tersebut. Sekian dari kami, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.